Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dosen yang saya ta'zimi, teman-temanku semua yang berbahagia. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang proposal PTK yang saya ajukan, yaitu penggunaan model pembelajaran McMath dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tajwid peserta didik kelas 8 MTS atau Bah Cimanggu. Yang mana ini adalah salah satu tugas penelitian tindakan kelas PTK dalam PPG tahun 2021 ini. Latar belakang proposal ini yaitu yang pertama adalah terutama rasa malas atau rasa tidak senang atau tidak suka dengan pembelajaran tajwid dari anak-anak. Belum apa-apa sudah kelihatan pusing, belum apa-apa sudah kelihatan puyeng. Ya. Bagaimana mencari inovasi, mencari inovatif. Tahun lalu mencoba dengan teknik bernyanyi, ya, mempelajari tajwid dengan nyanyi-nyanyi, tapi ternyata ada kendala. Tidak semua siswa suka nyanyi. Ya. Tidak semua siswa bisa nyanyi dan menyenanginya. Suka terhadap nyanyi. Tidak ya. Kemudian hasilnya juga ya masih lebih banyak yang tidak KKM saat penilaian harian. Walaupun saat PAS atau ini agak mendingan. Kemudian indikatornya yang tahun ini itu untuk indikator pencapaian kompetensinya itu menggunakan KKO, kata kerjanya yaitu mengkategorikan, sehingga di sini berusaha memasangkan masing-masing kategori, sehingga dengan memasangkan ini bagi saya atau menurut saya cocok ini untuk menggunakan model pembelajaran McMath. Ini yang menjadi latar belakang pengajuan proposal ini. Kemudian rumusan masalahnya itu yang pertama, apakah dengan pembelajaran McMath ini rasa malas siswa ini dapat teratasi atau bangkitnya termotivasinya pembelajaran. Kemudian yang kedua, apakah dengan McMath ini akan membuat pembelajaran menyenangkan, menggembirakan mereka. Juga bagaimana apakah dengan pembelajaran McMath ini akan mendapatkan hasil atau nilai yang baik. Kemudian pemecahan masalahnya yaitu yang pertama dilakukan pendekatan. Bagaimana nanti beberapa sampel siswa ditanya kenapa mereka sepertinya tidak menyukai pembelajaran tajwid, apa permasalahannya dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan pembelajaran dengan sistem McMath ini. Dan setelah pembelajaran diadakan evaluasi, yaitu diberikan soal kepada mereka untuk menguji hasil daripada pembelajaran. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian ini. Yang pertama yaitu memberi motivasi kepada peserta didik untuk suka atau senang terhadap pembelajaran tajwid. Kemudian untuk mengetahui tingkat efektivitas model pembelajaran McMath ini terhadap pembelajaran bil khusus ini mad iwad, mad lain dan mad arid lisukun. Kemudian yang berikutnya meningkatkan perolehan nilai, diharapkan berubah signifikan. Ya. Kemudian yang berikutnya menanamkan rasa kerjasama dan berpikir cepat. Bagaimana model pembelajaran ini nanti dengan waktu sehingga diharapkan mereka bisa berpikir cepat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian manfaat penelitian ini apa sih? Yang pertama peningkatan kualitas dan hasil belajar. Kemudian yang berikutnya bagaimana bisa meningkatkan profesionalitas guru. Ya, bagaimana dengan seperti ini mengadakan penelitian-penelitian PTK ini sehingga
bagaimanapun PTK ini bukan tiruan atau bukan, ini adalah hasil penemuan guru, otomatis meningkatkan profesionalitas kita sebagai guru. Kemudian yang berikutnya, mempermudah pengkondisian pembelajaran. Ketika mereka senang, ketika mereka suka dengan pembelajarannya, diharapkan akan mempermudah pengkondisiannya. Kemudian yang berikutnya, membiasakan siswa belajar aktif, semangat, dan konsentrasi. Aktif tentunya karena harus mencari dan lain sebagainya, semangat karena harus kadang lari dan lain sebagainya, dikejar waktu ya. Konsentrasi bagaimana harus benar-benar mendengarkan dan menyimak ya. Terus kemudian McMath itu apa sih? McMath itu adalah salah satu model pembelajaran ya. Ini yang kegiatan di dalamnya adalah dengan sistem mencari pasangan kartu. Jadi dengan medianya itu kartu. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, guru itu menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep ya. Nanti untuk sesi review. Kemudian setelah itu nanti masing-masing siswa dibagi satu kartu dan mereka memikirkan jawaban dalam waktu yang singkat ya. Kemudian siswa mencari pasangan dari kartu mereka sesuai dengan jawabannya itu yang mana. Setelah itu kemudian siswa mencocokkan kartunya sebelum batas waktu. Siswa yang mampu mencocokkan kartunya sebelum batas waktu maka diberi poin atau mungkin hadiah. Yang terlambat berarti diberi sanksi. Sanksi di sini ya bukan berarti hukuman berat, bukan, tapi untuk membangun suasana saja. Kemudian yang berikutnya, setelah satu babak kartu dikocok lagi sehingga masing-masing siswa dibagi lagi dengan kartu yang berbeda dengan tadi atau dengan sebelumnya. Terus tergantung waktu, kalau ketika waktu longgar mungkin bisa 2 kali, 3 kali. Kalau waktunya sempit mungkin hanya 2 kali dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian setelah itu bersama-sama menarik kesimpulan. Apakah kartu yang mereka pasangkan itu cocok atau tidak, alasannya apa. Mereka sendiri yang menarik memiliki alasan atas pekerjaan mereka. Hingga nanti diluruskan oleh guru. Kelebihan McMath ini apa? Yang pertama, mampu menciptakan suasana aktif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. Kemudian yang ketiga, mampu meningkatkan hasil belajar, mencapai taraf ketuntasan belajar mudah-mudahan. Kemudian yang keempatnya itu suasana kegembiraan akan tumbuh, bagaimanapun tidak ya, lari ke sana lari ke sini dan lain sebagainya, mencari gembira. Kemudian kerjasama antar siswa terwujud dengan dinamis yang diharapkan ini ya. Kemudian munculnya dinamika gotong royong yang merata di antara seluruh siswa. Ini harapannya tentunya. Mudah-mudahan McMath ini cocok untuk pembelajaran tajwid ya. Kemudian kelemahannya apa? Di antara kelebihan pasti ada kelemahan. Yang pertama, kelemahannya itu diperlukan bimbingan dari guru, bahkan guru terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, waktu yang tersedia dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi bisa main-main anak-anaknya, malah kacau. Kemudian yang berikutnya, guru perlu persiapan bahan dan alat sebelum pembelajaran ya. Mungkin bikin kartu atau mungkin buat yang videonya lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, untuk ini tidak cocok untuk yang jumlah muridnya banyak, karena kalau kurang bijaksana, bukan berarti pasti tidak bisa saja, tapi kalau kita kurang bijaksana dalam melaksanakannya maka akan menimbulkan keributan. Harus bisa-bisa, pinter-pinter kita melakukannya. Kemudian metodologi penelitiannya seperti apa? Ini melalui 2 siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengamatan, refleksi. Setelah pelaksanaan direfleksi, ada kekurangan, diperbaiki, kemudian direncanakan lagi seperti apa, dilaksanakan, diamati, refleksi, seperti itu. Kalau masih ada kurang lagi berarti perlu siklus yang berikutnya, seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan datanya saya ambil 3. Yang pertama tes, kedua pengamatan, yang ketiga wawancara. Tes di sini adalah dengan soal-soal dari mungkin literasi video atau mungkin dari literasi bacaan.
Kemudian yang kedua yaitu pengamatan. Pengamatan di sini adalah penilaian langsung saat pembelajaran. Saat pembelajaran nanti langsung dinilai siapa yang aktif, kemudian siapa yang mampu menyelesaikan waktu tepat waktu, dan seterusnya. Kemudian juga yang ketiga yaitu wawancara. Setelah pembelajaran dilakukan wawancara. Bagaimana menurut pendapat mereka tentang pembelajaran yang sudah dilakukan? Apakah match ini sesuai dengan yang diharapkan? Seperti itu. Kemudian instrumen tesnya itu seperti ini. Ya, ini ada berupa Google Drive, lembar kerja peserta didik, ini nama dan kelas, kemudian yang berikutnya adalah petunjuk belajarnya, kemudian juga ada lembar kerja kompetensi dasarnya KD yang diujikan, kemudian yang berikutnya adalah IPK, indikator pencapaian kompetensinya, baru soal. Ini soalnya ada berupa literasi dari video, kemudian mereka diberikan soal. Ya. Kemudian yang berikutnya juga berupa soal-soal memasangkan, ya, atau menggabungkan, menjodohkan, mencocokkan. Ya. Kemudian juga ada soal-soal yang langsung berupa pertanyaan langsung juga, ya, seperti itu. Kemudian ini adalah format untuk penilaiannya atau instrumen penilaiannya. Oke, kemudian melalui pengamatan ini instrumennya. Jadi nanti ini nama siswa, yang aktif siapa, yang kooperatif siapa, yang tepat waktu siapa, apakah dia tanggung jawab, apakah ini nanti diberikan poin. Kemudian yang berikutnya adalah wawancara, instrumennya. Jadi ditanyakan hal-hal berikut, ya. Ini dari mulai kesukaan mereka terhadap bagian materi Quran hadis, kemudian juga tentang pembelajaran maths ini, bagaimana menurut mereka, kemudian kesulitannya di bagian mana, atau mungkin adakah kesulitan atau tidak. Kemudian mereka apakah di luar madrasah juga belajar Quran hadis atau enggak untuk menunjang. Ini artinya mereka, pemahaman yang mereka dapat itu hanya dari pembelajaran yang barusan dilaksanakan atau memang sudah memiliki sebelumnya. Kemudian penggunaan model maths ini apakah dapat menggembirakan mereka atau enggak, atau tidak, yang seperti itu, ya. Atau mereka termotivasi atau tidak, atau makin mempermudah mereka atau tidak, atau bahkan mempersulitkah, kan gitu, seperti itu, ya. Itu yang diharapkan nanti dari wawancara. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.